Oke, balik lagi di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan mereview dan merekomendasikan sebuah film yang menurut kita bagus, dan di akhir konten kita akan mengambil pelajaran apa yang bisa kita dapat dari film itu. Nah, sekarang kita balik lagi nih Bang, ke film jadul-jadul nih Bang. Iya nih ya, tapi kali ini nggak dari Hollywood nih. Ya, dari Korea ya? Dari Korea. Dari tahun 2003, yaitu Old Boy. Oh boy. Sebuah film karya sutradara legendaris Park Chan-wook dan dibintangi oleh the one and only Choi Min-sik. Ya, ini aktor kawakan Korea, dan di film Old Boy ini pertama kalinya yang bikin nama dia melambung tinggi jauh. Jadi berkat film ini dia ini ya, jadi terkenal banget itu Bang. Yeah. Banyak yang tertarik sama dia ya Bang. Ya, sampai dia akhirnya juga membintangi beberapa film Hollywood ya, kayak film ini mengisahkan tentang apa nih, Yan? Mengisahkan tentang Dae-soo namanya Bang ya? Ya, Dae-soo. Oh, Dae-soo. Seorang bapak-bapak yang ingin pulang tadinya nih Bang. Lagi pulang mabok. Yang pulang mabok, pengen merayakan ulang tahun anaknya. Tiba-tiba dia diculik di telepon umum. Hilang. Diculik, tiba-tiba lenyap. Dan singkat cerita, tiba-tiba dia dibebaskan setelah berapa tahunnya? 15 tahun. 15 tahun diculik di sebuah ruangan yang nggak tahu di mana, tiba-tiba dikeluarkan. Iya. Tapi di ruangan ini dia dikasih TV 14 in ya Bang ya? Ya, buat nonton-nonton, Iya. nonton bola. Iya. Gitu. Dia boleh nonton TV, ruangannya juga nyaman sebenarnya ya. Lumayan besar kalau untuk ukuran penjara ya Bang. Iya. Tapi gimana pun kita nggak mau lah di dalam situ. Main nyaman, tapi dia nggak akan pernah bisa keluar karena setiap dia berusaha untuk keluar langsung disemprotkan gas untuk membius dia. Dibius ya Bang. Begitu seterusnya. Selama 15 tahun dan tiba-tiba dia dibebaskan, dilepas di dalam sebuah koper ya, tiba-tiba ditinggal aja gitu. Iya, di sebuah koper di atas gedung ya Bang. Iya. Nah, sepanjang film ini kita akan dibawa untuk mencari tahu bareng si Dae-soo ini, karakter utamanya. Dia mencari tahu tentang siapa yang menculik dia dan apa alasannya. Iya. Nah, dua pertanyaan motifnya ini. tuh apa gitu sebenarnya? Kok gua bisa diculik selama 15 tahun itu ya Bang ya? Dan hidupnya kacau balau pokoknya ya. Iya. Setelah diculik, anak istrinya entah kemana. Iya. Oh, kalau istrinya meninggal ya? Iya, dan difitnah. Difitnah. Jadi di situ keseruan film ini, kita akan mengikuti misteri dua pertanyaan itu. Siapa yang menculik dia dan apa alasannya. Oke, di film ini fakta menarik apa yang ada nih Bang yang lu tahu Bang? Nah, ini salah satu scene paling terkenalnya, yaitu saat dia makan gurita hidup nih, Yan. Iya. Jadi untuk take adegan itu menghabiskan 4 sampai 5 ekor gurita. Iya, korban dalam film itu. Dan karena itu saat si direkturnya, jadi film ini kan menang penghargaan terbaik di Cannes Film Festival di Prancis. Nah, saat di ucapan terima kasihnya, sutradaranya berterima kasih pada cast, kepada kru, dan kepada gurita. Iya, dia mention guritanya itu. Dan salah satu jurinya itu kan ada Quentin Tarantino ya Bang ya? Iya. Special Just. Terus di situ dia mendapat standing ovation selama 5 menit ya Bang? Film ini memang cukup sukses di Cannes Film Festival. Tapi kayaknya untuk masuk Oscar dianggap terlalu gore, filmnya terlalu kasar. Terlalu kasar. Dan si Choi Min-sik, lead aktornya ini kan beragama Buddhis. Dia beragama Buddhis, jadi dia juga menurut ajaran agamanya kan nggak boleh menyakiti makhluk hidup. Jadi saat dia habis ambil adegan makan gurita hidup-hidup itu, dia setelah itu berdoa ya, supaya arwah gurita tenang di atas sana. Iya. Dan katanya film ini tuh terinspirasi dari kisah nyata ya Bang ya? Si sutradaranya ini. Sebenarnya ada juga yang bilang ini kisah nyata, tapi yang salah satu yang validnya ini dari manga Jepang kan. Manga Jepang. Jadi diadaptasi dari manga Jepang. Gue lupa ya nama ininya, penulisnya siapa. Tapi dari manga Jepang. Nah, kalau yang lu denger dari kisah nyatanya gimana nih, Yan? Maksudnya bukan dari kisah nyata sebagai ini kisah nyata beneran, tapi diambil dari penyesalan manusia gitu Bang. Terkadang penyesalan itu balas dendam itu
cuma untuk membedakan kita dari penjara satu ke penjara lainnya gitu Bang. Jadi dia terinspirasi dari situ sih sebenarnya. Ya analoginya karena dendam dia terpenjara juga ya saat walaupun udah dilepas. Iya, tetap dia terpenjara sama rasa dendamnya itu kan. Dan Park Chan Wook ini bikin film ini kan bagian dari rangkaian Vengeance Trilogy. Jadi dia bikin film dengan tema balas dendam, bikin 3 film trilogi. Yang pertama itu Sympathy for Mr. Vengeance, yang kedua Old Boy ini, yang ketiga Lady Vengeance. Walaupun nggak berhubungan ya sama lainnya, cuma temanya sama gitu. Dia bikin 3 film berturut-turut. Nah, gue juga punya fakta menarik tentang film ini kan. Nama Oh Dae-soo yang dipakai sebagai nama karakter utamanya ini sebenarnya itu maknanya adalah diambil dari nama salah satu pahlawan mitologi dari Yunani. Jadi namanya Oedipus. Oedipus ini mengisahkan tentang pahlawan Yunani yang berakhir mencintai ibu kandungnya sendiri. Gitu. Makanya ada kesamaan cerita, sedikit kesamaan cerita di karakter film Old Boy ini disebut Odesu. Kalau dia baca dongeng Indonesia mungkin Sangkuriang ya Bang? Sangkuriang. Iya kan, cinta sama ibunya sendiri. Iya, sayangnya sih director nih bacanya cuma dari mitologi Yunani ya. Iya. Oh iya, di sini kan ada film ini Bang, apa bukan film, maksudnya di adegan filmnya ini ada yang di koridor tuh. Dia berantem sama beberapa orang. Itu salah satu adegan paling terkenal tuh karena diambilnya single shot tuh. Iya. Tanpa putus. One long shot kan jadi panjang banget itu tuh Bung. Nah, gara-gara adegan ini banyak film Hollywood yang terinspirasi dari film ini. Ya, termasuk Quentin Tarantino menurut gua juga. Dari film Kill Bill juga ini ada nih inspirasi dari film ini. Ya kan beberapa filmnya tuh yang terinspirasi dari film itu kayak Daredevil, John Wick, sama semua itu kayak ngelihat dari adegan ini nih Bang. Iya, adegan ini ya memang. Dan adegan ini diambil selama 3 harian. Untuk satu adegan ini aja gitu. Capek banget. Karena memang sulit kan untuk ngambil seluruh sequence adegan sepanjang itu diambil dengan single shot gitu. Iya. Dedikasinya luar biasa. Itu gue juga merhatiin kayaknya ini nggak di-cut nih. Panjang banget gila ya. Oke, adegan favorit di film ini apa nih Bang? Kalau gue sebenarnya banyak ya, ada beberapa adegan-adegan yang keren banget. Yang walaupun sadis-sadis banget ya. Tapi salah satunya adalah saat si Oh Dae-soo ini memohon-mohon. Iya, bahkan dia memohon-mohon untuk jangan membuka kotak ini. Dan dia memohon sama si antagonisnya dan dia sampai memutuskan untuk memotong lidahnya. Iya, padahal itu nggak perlu harusnya ya. Iya. Padahal si antagonisnya ini kan juga nggak meminta itu gitu. Iya. Tapi saking dia desperate-nya, saking dia nggak mau untuk kotak itu dibuka, dia tuh sampai motong lidahnya sendiri. Itu apa ya, scene itu bener-bener nggambarin ketakutan orang tuh seperti apa gitu. Iya. Nah kalau lu sendiri apa ya adegan yang nempel di lu nih dari film ini? Ya kayaknya pas ketika ngebuka kotak itu tuh Bang, ngebuka foto-foto tuh. Plot twistnya ya, twist utama di film ini ya. Foto-foto dia sama istrinya, gue mikir kayak, oh ini mah cuma mengingetin kalau keluarganya udah nggak ada ya. Tapi ternyata pas plot twistnya gitu ya, bikin kita kehilangan iman ya. Itu plot twist yang tanpa perlu ngomong, nggak perlu apa-apa Bang, cuma nunjukin foto aja udah, album foto udah. Itu adegan paling puncaknya sih Bang. Iya, jadi buat kalian yang belum nonton film ini film ini menjanjikan satu plot twist paling gila ya. Salah satu plot twist paling gila. Dan menurut gua semua orang akan setuju sih kalau plot twist ini plot twist terbaik dan tergila. Iya, aduh itu ngeri banget sih kata gua, anjing. Nah, kalau di film ini kalau ada yang bisa dikritisi apa nih Bang menurut lo Bang? Mungkin dikit aja ya. Kalau buat gue tuh ada di pertengahan film saat si Oh Dae-soo mencoba menelusuri apa sih sebabnya, apa sih alasannya gitu, yang kayak dia sempat datang ke sekolahnya. Itu ada beberapa scene yang menurut gue agak membosankan. Gue terasa kayak kok ini lama banget ya film. Nih, itu di bagian tengah aja gitu. Tapi di awal terus di bagian akhir itu film ini seru banget. Cuma ada sedikit di bagian tengah, gue nggak tahu ya secara teknis kesalahannya di mana, kenapa bisa ada rasa
ada rasa bosen sesaat tuh di pertengahan. Gue sih itu aja sih. Kalau lu apa Yan? Iya pas pencarian itu bang, apalagi dia ke sekolahannya. Iya. Kayak gimana ya? Dia kayak berperan, tapi yang lama juga berperan itu ya. Iya. Itu cukup membingungkan menurut Iya, gua. oh iya. Alur maju mundur gitu ya. Ya mungkin karena gua nggak ngerti aja kali. Jadi kayak perlu ditonton lebih teliti lagi. Iya gitu iya ya. bang, gua sempet ngulang-ngulang tuh bang. Ya mungkin itu aja sih bang, sama kayak lu hampir sama lah. Iya, di Pencarian bagian itu terlalu pertengahan ya. lama gitu. Dia harus ke warnet dulu kan. Iya. Makna film apa, Yan? Makna apa yang bisa lu ambil dari film ini secara pribadi? Secara pribadi ya bang ya. Menurut gua kayak kita tuh harus berhati-hati dalam berkata bang. Kita nggak tahu orang yang sakit hati karena mulut kita tuh segila bakal apa gitu ya. ngelakuin apa bang. Itu kan perkara ini kan sebenarnya cuma perkataan doang ya. Tapi hukumannya gila bang. Gila. Dan apalagi sekarang kita di era sosmed di mana perkataan itu bisa dilempar dengan ketikan dengan sangat mudah gitu. Iya bang. Dan kita nggak tahu bahwa perkataan kita itu nyakitin siapa dan efeknya seperti apa. Iya. Bahkan yang jadi korban kan bukan orang yang ngatain doang, keluarganya bang. Iya semua. Istrinya, anaknya. Itu gimana coba? Aduh makanya hati-hati banget sih harus dalam berkata tuh bang. Ampun ya. Hati-hati. Ya mungkin itu dari gua sih bang pribadi. Kalau lu gimana bang? Kalau gua tuh ngerasa tuh kata orang kan kayak masa lalu bisa diperbaiki gitu kan. Kesalahan-kesalahan kita di masa lalu bisa diperbaiki. Tapi menurut gua ada hal-hal tertentu yang emang nggak bisa diperbaiki gitu. Oh iya. Ya kalau dalam film ini contohnya itu gitu. Lu mau minta maaf seperti apa, lu mau nyesel seperti apa, tapi ada hal-hal di hidup kita yang emang nggak bisa diperbaiki. Kita harus move on dengan itu. Termasuk kayak di hidup kita menurut gua ada gitu. Ada hal-hal yang di masa lalu kita lakukan terus kita sekarang nyesel dan konsekuensinya tuh nggak bisa dirubah. Gitu. Ya udah kita tanggung seumur hidup. Iya. Ya paling dianya terus aja hidup dalam penyesalan ya bang ya. Iya, ya itu intinya cuma kayak kalau bisa kita move on, kita bisa let go atau ikhlas gitu ya. Tapi ngerubah nggak semua hal bisa dirubah. Gitu. Di film ini lu kasih rating berapa nih bang? Gua kasih rating film ini 80. 80 ya bang. Kalau lu berapa ya? Walaupun menurut lo ini plot twist paling gila ya. Iya, cuma itu dia ada di part di tengahnya tuh yang bikin gua agak-agak dragging lah gitu. Iya. Ya, kalau lu kan? Ya kurang lebih 85 lah. 85 ya. Ya karena gue baru ngelihat plot twist segila ini ya. Emang bagus banget plot twistnya. Dan screenplaynya juga gila, ceritanya bagus banget. Iya, ya bener kata lu yang kemarin Maharaja itu ya bang ya. Ya hampir-hampir sama lah. Hampir sama ya. Hubungannya antar penjahat dan dan anaknya gitu. Dan plot twist di Maharaja kan memang saat kita nonton kan wah gila banget gitu. Tapi pas kita nonton ini ternyata jauh lebih gila. Iya. Oke, kan gitu aja ya. Ya. Oke, buat kalian yang mau kasih rekomendasi film apa yang mau kita review, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke.